See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Ceritanya aku alamin sekitar tahun 2011 2012, dimana waktu itu aku liburan SD mau ke SMP. Karena liburan SD mau ke SMP ini tuh cukup lama ya, sekitar ya hampir sebulan, sampai ada penerimaan baru gitu kan, tahun baru. Waktu itu kebetulan juga mimiku itu kerjanya sempat kayak ngadain outing gitu deh. Jadi setiap tahunnya perusahaan beliau itu selalu mengadakan outing yang membolehkan pegawainya untuk ngajak plus one gitu loh, ngajak satu orang, entah itu suami, anak, atau saudara kayak gitu. Nah, mimiku ini kebetulan ngajak aku karena waktu itu aku liburan, jadi takutnya gabut gitu kan di rumah. Oke, jadi aku memutuskan untuk aku ikut. Nah, karena kebetulan waktu itu ke Jogja, aku belum pernah ke Jogja sama sekali. Jadi itu juga kali pertama aku ke Jogja. Nah, karena perusahaan mimiku ini itu on budget ya, jadi outing kita itu juga dibatasin untuk kalau bisa nggak usah ke hotel gitu, atau nginep di tempat siapa gitu yang arah ke sana buat menghemat budget gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita tuh naik 2 mobil ya. Jadi kayak ada 2 rombongan gitu. Nah, salah satunya itu kita itu pakai supir. Jadi teman-temannya mimiku itu kan memang ada yang bisa nyupir nih, tapi entah kenapa salah satu dari mobil itu tuh juga ada supirnya gitu, entah buat gantian atau kayak gimana, aku nggak seberapa ngerti ya. Jadi akhirnya kita itu nginep di salah satu rumahnya istrinya temennya mimiku. Jadi istrinya itu punya rumah di situ, rumah orang tuanya gitu, kayak rumah desa gitulah pokoknya di daerah lupa aku, kalau nggak Madiun ya, pokoknya mau perbatasan ke Jawa Tengah pokoknya. Kita naik mobil kan ke Jogja. Kita nginep lah di situ selama sekitar 2 malam. Nah, akhirnya setelah nginep di situ kita berjalanan ke Jogja. Nah, di Jogja ini ya seperti biasa ya, kita ke Borobudur, ke Prambanan, ke tempat-tempat yang sewajarnya gitu kan. Nah, long story short, kita itu pulang sore banget, mau hampir ke malam. Nah, itu kita itu jalan-jalan ke Jogja itu musim hujan juga. Jadi waktu pulangnya pun itu kita hujan deras banget, sampai kita itu bingung, semua arah pulang itu macet karena memang musim liburan ya untuk beberapa anak-anak kecil, kayak ya anak-anak SD, SMP kayak gitu-gitu kan. Udah musim liburan, jadi tempat-tempat wisata itu pada rame semua. Bahkan sampai arah balik pun itu macet banget. Akhirnya yang semula itu aku nggak tahu ya ini jalan-jalan atau arah balik dari Jogja ke Surabaya itu harusnya lewat mana, aku nggak ngerti. Tapi entah kenapa beberapa saat setelah kita itu mau pulang ke Surabaya, salah satu supir sama temennya mimiku ini sempet cekcok karena kita itu mau nyari jalur yang gak seberapa macet gitu loh, agar sampai ke Surabayanya itu tepat waktu, dan untuk ngembaliin mobilnya ini, kebetulan mobilnya rental ya, mobilnya ini tuh bisa tepat waktu dan gak ada denda kayak gitu. Nah, terus waktu perjalanan pulang ini tuh ternyata si supirnya ini sempat ngide, kalau nggak salah either si supirnya ini atau
salah satu temennya Mimiku itu ngide untuk yaudah kita lewat Tawangmangu aja. Lewat situ tuh biasanya nggak macet. Nah cuman salah satu temennya Mimiku juga namanya Tante Yuli sama Tante Ani itu sempat nggak setuju karena kalau lewat Tawangmangu otomatis daerahnya itu nanjak dan berkabut banget. Hutan, kita juga harus ngelewatin hutan. Itu juga salah satu alasan mereka nggak setuju. Tapi entah kenapa para pria di rombongan ini itu setuju kalau mending kita lewat jalur Tawangmangu aja biar lebih cepat juga. Takutnya nanti kalau semakin lama kita nggak dapet kita akhirnya pulang itu semakin malam dan besok kita langsung kerja gitu. Jadi akhirnya para perempuan-perempuan di sana pada setuju semua, ibu-ibu, anak-anak juga pada setuju. Ya udah gitu. Kita akhirnya lewat jalur Tawangmangu. FYI aja, seingatku ini kan tahunnya udah agak lama ya. Jadi aku untuk mengingat-ingat itu agak sedikit ngeblur, cuman I'll try my best. Pokoknya di daerah Tawangmangu itu ada banyak banget hutan. Kanan kiri tuh hutan, jarang ada rumah. Jadi di situ itu bener-bener jalur yang nancak banget. Nah karena salah satu mobil kita itu entah kampas remnya atau apanya gitu sempat rusak ya. Karena salah satu mobilnya itu sempat rusak, kita itu berhenti di tengah-tengah hutan. Lalu aku sama Mimiku kan panik ya, kayak duh gimana ini cuman ada kita doang, maksudnya nggak ada mobil yang lewat gitu karena udah sekitar pukul maghriban lah, udah maghrib. Tapi itu udah sangat gelap sekali karena cuaca udah hujan, kabut, tebel. Jadinya kita memutuskan untuk turun dulu gitu kan. Kita pakai jas hujan, kita cari sama-sama, cari bantuan gitu. Terus aku, Mimiku, Tante Yuli sama Tante Hani itu jalan ke depan. Nah, Mimiku sama Tante Yuli itu tiba-tiba lihat ada rumah di situ. Kita beloklah ke rumah itu. Nah, di rumah itu tuh ada nenek, kakek, sama satu anak kecil banget kayak bayi gitulah. Ditaruh di kayak bandulan kecil tapi dari jaring gitu loh. Jadi kayak DIY gitu. Nah itu bayinya masih merah banget, kayak masih barusan lahir tapi ibunya ini nggak tahu kemana. Nah terus Tante Yuli itu sempat bercerita tuh kayak kita ke situ aja, kita numpang menghangatkan diri sama numpang pipis. Aku kebelet pipis gitu. Terus Mimiku juga kayak ya udah nggak apa-apa. Nanti kita minta tolong aja sama salah satu yang di situ, siapa tahu bisa bantu dorong atau bantu ngecek mesin-mesin mobil ya, karena kita kan nggak tahu ya. Nah para pria-pria di sana itu juga sempat bingung ini harusnya kayak gimana karena di tengah hutan ya lebih tepatnya kita itu. Lalu setelah kita masuk ke rumah itu kita minta izin untuk ke toilet, semuanya aman, nggak ada yang aneh. Kita juga bahkan disuguhi atau disediakan teh hangat untuk kita minum dan ya semuanya baik-baik saja, seperti kita bertemu rumah yang memang untuk kita berteduh aja, dan itu memang di hutan di daerah Tawangmangu situ pokoknya. Nah kita waktu itu nggak tahu ya ini tuh mau arah ke pemukiman warga itu seberapa jauh. Tapi kita nemu rumah itu kayak bersyukur banget ya udah kita nggak habis pikir, kita nggak perlu pikir dua kali, kita minta bantuan salah satu dari orang yang ada di rumah itu. Nah kebetulan kakeknya ini tuh kan ada kakek, nenek sama bayi tadi kan. Nah Tante Yuli ini sempat bilang ke Mimiku kalau ternyata kayak ada ibu-ibu di belakang tadi waktu pipis, mungkin ibunya si bayi ini kali ya gitu. Tapi anehnya Tante Yuli tuh sempat mikir kayak kenapa ya kok ditaruh depan hujan-hujan kayak gini. Terus Mimiku tuh sempat kayak berpikir dengan logika aja, mungkin kayak kan terasnya teduh gitu, karena memang terasnya teduh dan cukup hangat ya untuk ukuran daerah dingin kayak gitu.
Terus setelah itu mimiku tuh sempat bercelutuk kayak, nggak bercelutuk sih, lebih tepatnya minta bantuan ke salah satu orang di situ atau yang penghuni rumah itu kayak, Mbak niki mobil kulo mati atau mogok, kalau badhe jaluk tolong gitu lah, pokoknya ini minta tolong, kita mau minta tolong kalau mobil kita itu mogok ada di ujung sana gitu Mas. Terus si kakek ini mengiyakan dengan sangat antusias gitu kan, kayak oh gini wonten apa maksudnya kayak ada apa tunggu sini sebentar ya, saya ambilkan peralatan dulu gitu. Pokoknya kakeknya itu kayak excited banget deh mau bantu kita. Terus monggo sampean duduk akan dalane gitu, kayak tunjukkan jalannya gitu. Dia minta kayak ya udah ayo tuntun aku ke sana gitu, nanti aku bantu kayak gitu. Nah, lalu waktu aku jalan itu Tante Ani itu tiba-tiba minggu Tante Yuli itu tuh udah deket kan sama mobil kita. Mobil kita tuh udah berasap, bagian belakangnya itu udah berasap. Terus kap mobil yang di depan itu juga dibuka dan itu juga berasap. Jadi entah kenapa Tante Ani itu tiba-tiba nyampirin aku, mimiku sama Tante Yuli dan kayak mau nangis gitu loh. Kayak, ya Allah, kalian ini kemana? Kok aku tadi tuh noleh ke belakang sebentar karena dipanggil suami. Kok waktu noleh lagi kok kalian udah nggak ada? Hah? Aku sempat kayak, lah, kukira tadi itu Tante Ani balik karena ya nggak tahu kenapa, mungkin nggak jadi kebelet pipis atau dipanggil suaminya dia atau kayak gimana, karena ya mereka cuman sama temannya Mimi ini kan yang suaminya ya itu cuman berdua aja gitu loh. Ya mungkin nggak dibolehin atau gimana karena Tante Yuli ini single kan, Mimi juga single, jadi ya udah gitu. Terus kok malah kebalikannya, kok malah Tante Ani ini tuh kayak malah nyari kita gitu. Terus Tante Yuli menjawab, lah ya apa sih wong kene ku golek kok nyeluk tolong iki lho anak mbah. Waktu Tante Yuli noleh dan mau memperkenalkan si kakek-kakek tadi, kakek-kakeknya hilang. Astagfirullahaladzim, mimpiku langsung gitu, astagfirullah. Mimpiku diem di tempat, wiritan, baca-baca yang bisa dibaca. Aku juga kaget kayak, loh kakek tadi mana? Karena aku bertiga itu bisa melihat beliau gitu. Dan beliau juga sangat antusias untuk membantu kita dengan membawa barang-barang yang beliau punya gitu loh, kayak kunci Inggris, kunci ini, kunci itu, atau obeng dan lain-lain sebagainya. Itu apapun yang beliau punya itu dia bawa itu. Terus Tante Ani itu kayak, loh astagfirullah kalian ini dari mana? Terus Tante Yuli karena mimiku nge-freeze ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, cuman bisa kayak wiritan aja. Di situ Tante Yuli juga menjelaskan, karena waktu itu aku pemalu banget, aku nggak berani ngomong sama beberapa temannya mimiku karena masih baru. Jadi Tante Yuli ceritain kayak kita tadi itu sempat jalan agak jauh dari sini, terus nemu rumah, terus kita sempat ke toiletnya, sempat kita minta tolong, kita cari siapa yang bisa nolong kayak gitu. Jadi kebetulan kakek ini tadi yang aku bilang itu beliau bisa, tapi ternyata waktu balik beliau nggak ada gitu. Terus Tante Yuli juga orangnya mungkin jauh lebih berani kan daripada mimiku. Jadi beliau menjelaskan begitu, Tante Anik dan suaminya itu kayak, wah kak iso iki aneh-aneh wisan menungso iki wisan, wes ayo gitu. Jadi suaminya Tante Ani itu bilang kalau wah ini bukan manusia, ini udah kita dorong aja bareng-bareng, kita nggak usah nyalain mesinnya, kita dorong bareng-bareng. Terus pada akhirnya waktu agak deket sama pemukiman warga, di situ kebetulan juga ada bengkel kecil-kecilan gitu, kita minta tolong ke mereka. Dan ya waktu kita waktu mendorong itu kita lewat
hutan semua. Memang gak ada rumah di situ. Jadi aku, mimiku dan tante Ani di situ tuh tidak melihat rumah yang kita minta tolong itu tadi. Jadi rumahnya hilang. Entah hilang atau memang benar-benar gak ada, we'll never know. Jadi konklusinya, setelah kita udah bisa beresin mobil udah bisa nyala, kita balik. Keesokan harinya mimiku cerita kalau salah satu supir, bukan salah satu, memang ada satu supir itu tadi sempet dibikin mabok sama salah satu temannya mimiku. Ya iseng-iseng aja sih sebenarnya. Bikin mabok lalu nyetirnya jadi oleng dan entah kenapa mobilnya itu juga nggak proper gitu. Kebetulan kalau untuk dipakai naik gitu. Jadi kita sempet kaget sampai Surabaya pun itu juga waktu mimiku cerita ke teman-temannya itu mereka agak percaya nggak percaya, tapi wallahualam ya. Soalnya kita juga merasakan sendiri, kita menyaksikan sendiri, dan menurut kita orang-orang yang kita temui itu ya orang, tapi ternyata mereka bukan orang. Mungkin itu dulu cerita yang bisa aku sampaikan. Semoga kita bisa ambil hikmahnya di sini kalau di tempat orang, di tempat baru, di tempat yang kita belum pernah datangi, tetap jaga sifat, jaga sikap, jaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Aku Nabila, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Ciao.